Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana nih kabarnya? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, amin. Nah, perkenalkan, nama saya Diah Putri Kemal dari kelas 12 MIPA 1 SMA Negeri 9 Jeneponto. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi matematika lintas minat yang berjudul limit fungsi aljabar di ketahinggaan. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan tentang konsepnya, bentuk dari limit fungsi aljabar di ketahinggaan, serta contoh-contoh atau bagaimana sih cara menyelesaikan soal-soal limit fungsi aljabar di ketahinggaan ini. Oke, selamat menyaksikan. Jadi gini, kan kalau misalnya limit tahingga itu kan artinya limit X menuju berapa yang hasilnya tahingga gitu kan. Tapi kalau limit ketahinggaan ini maksudnya X-nya tuh yang menuju ke tahingga gitu. Jadi X-nya tuh bakal makin gede. Nah, nanti kita ngitung tuh nilainya tuh berapa. Nah, kalau misalnya kalian kepo nih, kira-kira awal mula atau konsep ketahinggaan ini gimana sih? Jadi, awalnya tuh kan gini ya, ada limit X menuju tahingga. Dari 1 per X itu sama dengan 0. Loh, kok gitu? Nah, di sini kan ada X-nya. Itu menuju tahingga, artinya X-nya itu makin gede. Dia hasilnya akan menuju 0. Sementara kalau misalnya, nah kenapa bisa kayak gini? Karena, jadi misalnya nih, saya bikin tabel. Jadi yang pertama itu misalnya X-nya saya kasih 1. Jadi kita cari Y, 1 per 1 hasilnya 1. Nah, X-nya kita naikin lagi jadi berapa ya? Misalnya X-nya tuh jadi 5 deh. Maka Y-nya itu 1 per 5 hasilnya 0,2. Lanjut, X-nya kita naikin lagi. Kira-kira misalnya 10 jadi 0,1. Lanjut, X-nya kita naikin lagi. Misalnya saya pangkatkan 10 pangkat 4. Hasil 10 pangkat 4 itu 0,0001. Kalau misalnya X-nya itu kita perbesar terus-menerus sampai menuju tahingga itu, nanti nilai Y-nya atau nilai limitnya akan menunjukkan 0. Makanya kalau misalnya nih, kalau secara intuitif, kalau si limit X menuju tahingga alias kita perbesar terus sampai tahingga itu, nanti hasilnya adalah 0. Jadi itulah kenapa kita bahas limit ketahinggaan ini gitu. Mempunyai dua bentuk yang biasa dimunculkan, yaitu bentuk rasional dan bentuk irasional. Teorema dasar limit fungsi aljabar di ketahinggaan. Jika ada limit X mendekati tahingga 1 per X, maka hasilnya adalah 0. Setelah teman-teman tahu teorema dasar, teman-teman juga perlu tahu sifat dari teorema dasar, yaitu ada 0 per A. Jadi 0 ini dibagi bilangan, hasilnya adalah 0. Berbeda lagi dengan sifat ini, A per 0 sama dengan tahingga. Jadi dalam menentukan limit di ketahinggaan fungsi rasional, yaitu dengan cara dengan membagi dengan pangkat tertinggi dengan pembilang atau penyebut. Oke teman-teman, selanjutnya bentuk irasional ini ada 2. Yang pertama, limit X mendekati tahingga, akar AX ditambah B dikurang akar CX tambah D. Ada 3 sifat dari bentuk ini. Yang pertama, minus tahingga untuk akar A lebih kecil dari akar C. Selanjutnya, tetapi kalau akar A sama dengan akar C, maka nilai limitnya adalah sama dengan 0. Dan yang terakhir, jika akar A lebih besar dari akar C, maka nilai limitnya adalah tak terhingga. Nah, selanjutnya ini bentuk kedua dari bentuk irasional, yaitu limit X mendekati tahingga
akar AX kuadrat ditambah BX tambah C dikurang PX kuadrat ditambah QX tambah R. Nah, dari ini akan menghasilkan sifat-sifat sama halnya dengan bentuk yang pertama. Jadi kalau A-nya kurang dari P, akar AX kuadrat kurang dari akar PX kuadrat, maka hasil limitnya adalah min tak terhingga. Selanjutnya, jika akar A sama dengan akar P, maka hasilnya itu B kurang Q per 2 akar A. Maka sifat yang terakhir, jika akar A lebih besar dari akar P, maka hasilnya adalah limit tak terhingga. Nah, contoh soalnya itu yang pertama, limit X mendekati tak terhingga 3X dikurang 2 per 1 dikurang 5X. Sama dengan kita ambil X pangkat tertinggi di penyebut atau pembilang. Nah, di dalam pembilang ini X pangkat tertingginya adalah X pangkat 1, sehingga penyebutnya juga 5X pangkat 1. Sehingga semua bilangan kita bagi dengan X. Maka limit X mendekati tak terhingga 3X per X dikurang 2 per X dibagi 1 per X dikurang 5X per X. Sama dengan 3X per X, kan ini bisa langsung coret. Jadi limit X mendekati tak terhingga sisa 3 kurang 2 per X. Lalu setelahnya dibagi 1 per X dikurang 5X per X. Kita langsung coret aja sisa 5. Maka karena limit X mendekati tak terhingga dari 1 per X kan hasilnya adalah 0. Jadi dalam soal ini 3 dikurang limit X mendekati tak hingga 2 per X hasilnya adalah 0. Nah, bagi 1 per X juga hasilnya adalah 0 dikurang 5, maka hasilnya adalah 3 per min 5. Oke deh, lanjut nomor 2. Nah, soal nomor 2 ini agak berbeda dengan soal nomor 1. Soal nomor 1 kan pangkat tertingginya adalah 1. Nah, kita cari nih pangkat tertinggi 2-nya. Maka limit X mendekati tak terhingga 2X kuadrat dikurang 3X tambah 1 per 3X kuadrat ditambah 4X kurang 5. Jadi misalnya kayak gini tuh soalnya. Jadi pembilang dan penyebutnya itu mereka sama-sama punya nilai pangkat tertinggi X-nya itu adalah X kuadrat. Jadi pembilang dan penyebutnya ini masing-masing kita bagi dengan X kuadrat. Jadi limit X mendekati tak terhingga 2X kuadrat per X kuadrat dikurang 3X per X kuadrat ditambah 1 per X kuadrat dibagi 3X kuadrat per X kuadrat tambah 4X per X kuadrat dikurang 5 per X kuadrat. Yang ini langsung kita coret aja. Ini sisa 1, ini tetap. Ini langsung coret aja. Ini sisa 1, ini tetap juga. Makanya hasilnya adalah limit X mendekati tak terhingga 2 dikurang 3 per X ditambah 1 per X kuadrat dibagi 3 tambah 4 per X kurang 5 per X kuadrat. Nah, yang di sini yang masih ada X-nya itu, jadi ini nanti hasilnya bakal sama dengan 0. Seperti yang tadi, limit X menuju tak terhingga dari 1 per X kan hasilnya 0. Jadi 3 per X, 1 per X kuadrat, 4 per X, 5 per X kuadrat itu hasilnya adalah sama dengan 0. Jadi 2 dikurang 0 tambah 0 per 3 ditambah 0 dikurang 0 sama dengan hasilnya 2 per 3. Oke, semoga mengerti ya contoh soalnya. Contoh soal yang pertama, misalnya kita punya limit X menuju tak terhingga dari akar X kuadrat ditambah 2X kurang 1 kurang akar X kuadrat dikurang 4. Nah, kan misalnya kalau di limit di ketahinggaan fungsi rasional itu, kita bisa menentukan nilainya adalah dengan cara membagi nilai pembilang dengan penyebutnya dengan X pangkat tertinggi dari penyebut. Nah, berbeda lagi dengan irasional ini. Nah, caranya itu kita kali sekawan. Nah, kan di sini ada akar X kuadrat tambah 2X kurang 1 dikurang akar X kuadrat kurang 4. Berarti jadinya kita kalikan ya, ini saya kurungin. Jadi kali akar X kuadrat ditambah 2X kurang 1
kurang akar X kuadrat kurang 4. Jangan lupa kita bagi, yaitu per akar X kuadrat ditambah 2X kurang 1 ditambah akar X kuadrat dikurang 4. Udah sampai sini berarti kita bisa mengalihkan dengan pemulangnya dengan yang ini. Sehingga kalian masih ingat nggak kalau misalnya nih kita mau ngalihin A kurang B dikali sama A ditambah B, berarti hasilnya adalah A kuadrat dikurang B kuadrat, ya kan? Otomatis kalau misalnya kita kaliin, nanti hasilnya itu adalah kita kuadratkan fungsi yang pertama alias si X kuadrat ditambah 2X kurang 1 jadinya. Soalnya kan awalnya tadinya akar, kalau dikuadratkan otomatis akarnya hilang dong. Dipakaikan kurung, dikurang X kuadrat, dikurang 4. Terus bawahnya dibagi per akar X kuadrat ditambah 2X kurang 1 ditambah akar X kuadrat dikurang 4. Sampai sini kita buka kurungnya, jadi limit X menuju tak terhingga X kuadrat dikurang X kuadrat dari sini ditambah 2X X kurang 1 ditambah 4 dibagi atau per akar X kuadrat ditambah 2X kurang 1 ditambah akar X kuadrat dikurang 4. Terus sampai sini X kuadrat kurang X kuadrat ini kan habis, kita coret aja sehingga kita dapatkan limit X menuju tak hingga ini hasilnya 2X dikurang 3 per akar X kuadrat ditambah 2X kurang 1 ditambah akar X kuadrat dikurang 4. Selanjutnya X pangkat tertinggi di pembilangnya kan adalah 1. Nah, X pangkat tertinggi di penyebutnya yaitu X kuadrat. Tetapi pangkat tertinggi di penyebutnya ini pakai akar ya. Jadi kita dapat limit X mendekati tak hingga 2X bagi per akar X kuadrat ditambah akar X kuadrat. Nah, lanjut lagi, bahwasanya kan kita sudah dapat nih 2X per, karena ini nilainya sama jadi kita langsung saja 2X akar X kuadrat. Terus sudah itu tinggal kita akarin nih, sehingga 2X per akar X kuadrat itu 2X, terus kita bagi deh, hasilnya 1. Selanjutnya bentuk soal yang kedua yaitu limit X menuju tak hingga dari akar 9X kuadrat dikurang 3X tambah 1 dikurang akar 9X kuadrat ditambah 2X ditambah 2. Terus lanjut, karena di sini A dengan P-nya itu sama-sama 9X kuadrat, jadi kita bisa pakai rumus ini ya. Makanya jadi min 3 dikurang Q-nya itu 2X, jadi 2 per 2 akar 9. Maka hasilnya adalah min 5 per 2 kali 3, hasilnya min 5 per 6. Oke lah teman-teman, itulah penjelasan materi matematika lintas minat yang berjudul Limit Fungsi Aljabar di Ketahinggaan. Semoga video ini merupakan jembatan bagi teman-teman semua agar lebih memahami materi ini lagi. Oke semuanya, saya harap kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.